Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang output karakteristik dari common emitter. Jadi output karakteristik dari common emitter. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu input karakteristik dari common emitter. Sekarang akan kita bahas output karakteristik dari common emitter. Oke, the output characteristic describe the relationship between output current and output voltage. Jadi karakteristik output pada common emitter ini menjelaskan hubungan antara arus output, dalam hal ini IC ya, IC arus kolektor, dan output voltage, tegangan output atau VCE, tegangan kolektor emitter. Untuk koneksinya seperti ini ya, untuk VCE plusnya terhubung dengan kolektor, minusnya terhubung dengan emitter, dan IC itu arahnya masuk ke kolektor. First, draw a vertical line and a horizontal line. The vertical line represents y-axis and horizontal line represents x-axis. The output current or collector current is taken along y-axis and the output voltage VCE is taken along x-axis. Kita buat garis mendatar ini ya, sumbu X sebagai sumbu X dan garis yang vertikal ini sebagai sumbu Y, di mana yang sumbu Y ini adalah IC, arus output atau arus kolektor. Satuannya miliampere. Selanjutnya untuk yang sumbu X ini ada VCE, tegangan kolektor emitter, yang satuannya volt. To determine the output characteristic, the input current or base current is kept constant at 0 microampere. Nah, ini yang pertama ya, step yang pertama. Jadi kita setting arus inputnya IB-nya sebesar 0 mikroampere. And the output voltage VCE is increased from 0 volt to different voltage level. Jadi tegangan outputnya yaitu VCE itu dinaikkan secara bertahap dari 0 sampai tegangan tertentu. Jadi kita punya beberapa tegangan, umpamanya di sini VCE-nya mulai 0, 1, 2, 3, 4 sampai di sini contohnya 14, sampai berapapun nggak ada masalah, yang penting Anda harus tahu batas tegangan VCB-nya itu berapa. VCB dalam hal ini karena ada pengaruh di situ junction kolektor. Karena jika junction ini sudah melebihi batasnya, tegangan junction ini sudah melebihi batasnya, maka transistor tersebut akan breakdown, akan rusak. Dikhawatirkan seperti itu. Oke, ini sampai tegangan tertentu ya, sesuai dengan speknya. Di contoh ini adalah tegangan 14 volt, sampai 14 volt anggap saja seperti itu. Dengan IB arus input tetap sebesar 0 mikroampere. Saya ulangi lagi ya. Dan tegangan VCE dinaikkan perlahan-lahan pada level-level tertentu, pada tegangan-tegangan tertentu. Saya contohkan tadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 14 contoh di sini. For each level of output voltage, the corresponding output current IC is recorded. Jadi kita sudah punya data VCE-nya ya, tegangan outputnya berapa saja, buat satu kolom, dan kolom yang lain untuk mencatat IC, arus kolektor atau arus outputnya. Jadi dengan VCE 4 volt maka berapa IC-nya? Dengan VCE 8 volt berapa IC-nya? Jadi seperti itu. Kita catat, a curve is then drawn between output current and output voltage at constant input current IB sama dengan 0 mikroampere. Dan kurva atau garis akan bisa digambar berdasarkan data VCE dan IC tadi. Jadinya seperti ini. Untuk yang IB-nya 0 mikroampere, dia mepet dengan 0, mepet dengan sumbu Y 0. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Ini selanjutnya, when the base current or input current 0 mikroampere, IB sama dengan 0 mikroampere. Jadi pada saat arus inputnya 0 mikroampere,
The transistor operate in cut-off region. Nah, kita lihat ini. Transistor akan bekerja pada daerah cut-off atau mati daerahnya. Nah, kalau cut-off region, in this region, both junction are reverse bias. Jadi pada daerah ini, pada daerah cut-off ini, kedua junctionnya, baik itu junction emitor basis ataupun junction basis kolektor, itu reverse bias, jadi off semua. Transistornya juga off. Next, the input current IB is increased from 0 to 20 mikroampere. Jadi kita sudah melakukan percobaan yang pertama dengan IB sama dengan 0 mikroampere. Sekarang kita naikkan nilai IB-nya atau arus inputnya yaitu sebesar 20 mikroampere. Dengan cara apa? By adjusting the input voltage. Dengan cara mengatur tegangan VBE-nya. Jadi ini variabel ya, dibuat variabel tegangannya VBE. Untuk mengatur IB-nya agar sesuai dengan yang ditentukan berapa. The input current IB is kept constant at 20 mikroampere. Jadi arus IB-nya akan harus dijaga tetap sebesar 20 mikroampere. While increasing the input current, jadi pada saat Anda meningkatkan arus inputnya dengan cara mengatur VBE-nya, the output voltage VCE is kept constant at 0 volt. Jadi pada saat Anda mengatur arus inputnya yaitu IB dengan cara mengatur VBE, Anda harus menjaga VCE-nya sama dengan 0. After we kept the input current IB constant at 20 mikroampere, jadi setelah kita pas menemukan nilai arus IB-nya 20 mikroampere, the output voltage VCE is increased from 0 volt to different voltage level. Jadi ini yang sekarang akan kita bahas ya dengan IB 20 mikroampere. Jadi setelah arus IB-nya itu sama dengan 20 mikroampere, maka kita bisa menambah tegangan VCE dari 0 sampai beberapa tegangan tertentu. Jadi sama seperti yang pertama, pada saat IB sama dengan 0 mikroampere, kita setting VCE-nya dengan tegangan yang sudah kita pilih. Mungkin sama dengan yang sebelumnya, nggak ada masalah. For each voltage level of output voltage VCE, the corresponding output current is recorded. Jadi pada setiap tegangan VCE tertentu, umpamanya mulai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14. Jadi pada setiap tegangan VCE yang sudah disetting sebelumnya, Anda harus mencatat nilai IC berapa di situ. Setelah itu, a curve is then drawn between output current IC and output voltage VCE at constant input current IB 20 mikroampere. Jadi setelah itu Anda bisa menggambar ini ya, menggambar kurva ini dengan nilai VBE dan IC yang sudah Anda dapatkan. IC-nya di sumbu Y, VBE-nya di sumbu X. This region is known as the active region. Jadi yang warna merah muda ini semuanya adalah daerah aktif dari transistor. In this region, emitter base junction is forward bias. Jadi pada daerah aktif ini, junction basis dan emitter ini forward. And collector base junction is reverse bias. Jadi kolektor dan basis ini adalah reverse. Ini biasanya juga dinamakan JC ya, sama seperti tadi ini JE. Okay, these steps are repeated for higher fixed value of input current. Jadi step-step tadi itu diulang dengan nilai input yang lebih tinggi. Contoh 40, 60, 80 mikroampere dan seterusnya. When output voltage VCE is reduced to a small value, jadi pada saat tegangan VCE-nya itu 0,2 volt, kita turunkan menjadi 0,2 volt,
the collector base junction become forward bias. Nah, junction kolektor akan menjadi forward. Kenapa? This is because the output voltage VCE has less effect on collector base junction than input voltage VBE. Jadi pada saat tegangan VCE-nya nilainya rendah, kita kurangi menjadi 0,2 volt, maka junction kolektor ini, junction kolektor basis ini atau JC ini menjadi forward. Nah, awalnya kan yang forward kan pada saat daerah aktif kan yang forward kan cuma JE saja. Forward, JC-nya reverse. Ini aktif. Aktif region, daerah aktif. Nah, ini pada saat arusnya Anda naikkan terus 40 mikro, 60 mikro, nah, dan tegangan VCE-nya ini kecil 0,2, maka JC-nya, junction kolektornya menjadi forward. Hal ini dikarenakan tegangan VCE yang nilainya sama dengan 0,2 volt tadi memiliki efek atau memiliki pengaruh yang lebih kecil pada JC atau pada junction kolektor basis dibandingkan dengan VBE. Kita asumsikan VBE-nya sudah lebih besar dari 0,2 atau bahkan dia menjadi 0,7 atau menjadi 1 volt. Maka yang lebih berpengaruh tegangannya yaitu tegangan VBE bukan VCE. Jadi seperti itu. Alasannya VBE-nya lebih besar tegangannya daripada VCE. VBE ini ya, VBE lebih besar dari VCE. Yang notabene VCE-nya tadi 0,2 volt. Mungkin ini bisa sampai 0,8 atau bahkan 1 volt. Maka dengan transistor yang kita gunakan tadi NPN, junction kolektor basisnya menjadi forward, JC-nya menjadi forward. Nah, kalau kita lihat pada slide sebelumnya, jadi ini umpamanya ya, membahas slide setelahnya tadi, membahas yang barusan kita bahas barusan ya. Kalau kita lihat gambar di sini, umpamanya VBE-nya di sini kita sudah kasih nilai 1 volt. Sedangkan di sini VCE-nya cuma 0,2 volt. Nah, di sini tegangan yang masuk di kolektor, kaki kolektor ini cuma 0,2 volt. Sedangkan yang masuk di basis ini sebesar 1 volt. Nah, ini adalah transistor NPN. Untuk junction emitter atau junction basis emitornya sudah jelas forward ya. Nah, tetapi Anda lihat di sini dengan transistor tipe NPN dengan kondisi tegangan yang barusan saya sebutkan tadi 1 volt di sini dan 0,2 volt di sini, maka junction kolektor ini, junction pada basis kolektor ini akan terforward bias dikarenakan oleh VBE karena di sini lebih besar tegangannya dibandingkan di sini. Selisihnya 0,8. Nah, tegangan 0,8 itu sudah cukup untuk memforward junction kolektor yang ada di sini. Sudah forward ini. Dengan kondisi tegangan di sini 1 volt, di sini 0,2 volt. Maka sudah cukup untuk memforward junction basis kolektor atau junction kolektor. Jadi itu yang dimaksud tadi ya kalau kita lihat gambarnya. Selanjutnya, as we know that emitter base junction is already forward bias. Nah, kalau junction emitter basis sudah jelas ya forward. Therefore, when both the junction are forward bias, the transistor operate in the saturation region. Jadi oleh karena itu pada saat kedua junction tersebut, junction emitter dan junction kolektor itu kondisinya forward bias, maka transistor tersebut bekerja pada daerah saturasi. Ini saturasi. Ini juga saturasi sama ya. Nah, ini saturasi. Ini juga saturasi, nggak ada masalah. Walaupun sedikit berbeda di sini, tapi nggak ada masalah. Oke.
In this region, a small increase in output voltage will rapidly increase the output current. Jadi pada daerah saturasi ini perubahan sedikit saja atau kenaikan sedikit saja pada tegangan output VCE akan secara cepat meningkatkan atau menaikkan arus IC. Anda lihat boleh di sini, boleh di yang sebelah kanan, nggak ada masalah. Jadi VCE-nya pada kondisi 0,2. Nah, di sini dengan peningkatan sedikit saja pada VCE, maka arusnya akan naik secara drastis ini. Arusnya langsung naik secara drastis. Dengan catatan nilai IB-nya tetap umpamanya di sini ada 60 mikroampere umpamanya di sini. Jadi dengan tegangan VCE sedikit saja, perubahan sedikit saja pada daerah saturasi ini, maka arusnya akan langsung naik di sini. Mulai dari 0 arusnya, arus IC-nya sampai menuju di sini 6 miliampere. Pada IC-nya 6 miliampere. Umpamanya ini ya ada di sini. Oke. Di sini juga sama. Nah, ada kenaikan yang secara drastis pada saat ada perubahan VCE yang sedikit saja di sini. Jadi mulai dari 0 umpamanya 0,1 dengan kondisi VBE-nya umpamanya 1 volt tadi ya. VCE-nya 0, 0,1. Nah, dengan kondisi seperti itu nilai IC-nya itu akan naik secara drastis. Nah, setelah mencapai nilai tertentu, setelah VCE-nya ini saya tulis ya di sini. Setelah VCE-nya dia lebih besar dari VBE, maka pengaruh VBE ini akan berkurang. Pengaruh VBE ini akan berkurang. Nah, umpamanya VCE-nya sudah sampai 3 volt. Pengaruh VCE-nya sudah 3 volt umpamanya di sini 3 volt. Sedangkan VBE-nya tetap 1 volt, maka pengaruh VBE ini akan berkurang sehingga VCE sudah masuk pada daerah aktif di sini, daerah aktif. Atau kalau di gambar ini ya ini daerah aktif, sudah bisa masuk daerah aktif. Nah, untuk saturasi ini itu diasumsikan bahwasannya tegangan VCE-nya sangat kecil, kurang dari tegangan VBE. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk gambar sebelah kiri dan sebelah kanan ini yang saya dapat dari salah satu referensi yang kita gunakan. Nah, ini ada referensi lain dari buku. Nah, untuk ini ya, untuk kenaikan nilai IC-nya, arus kolektornya ini sedikit berbeda ya antara yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri itu hampir tidak ada kenaikan IC pada saat kita men-setting nilai IB tertentu. Dengan nilai IB tertentu umpamanya 60 mikroampere. Hasilnya IC-nya ya 6 miliampere secara konstan, walaupun VCE-nya ditambah terus dia konstan sebesar 6 miliampere IC-nya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sebelah kiri ini. Untuk yang sebelah kanan umpamanya ini 60 miliampere di sini. IB-nya ya, IB-nya 60 miliampere. Nah, IC-nya akan nilai awalnya mungkin kurang lebih 4,5 miliampere. Lama kelamaan akan bertambah, nah, dan naik di sini. Dan naiknya pun tidak secara drastis ya, naiknya ini landai, termasuk landai naiknya, ada sedikit naiknya. Sebenarnya Anda menggunakan sebelah kiri atau sebelah kanan nggak ada masalah, yang penting nanti Anda mengetahui, oh ini karakteristik output dari transistor common emitter, seperti itu, konfigurasi common emitter. Dan ini pun Anda nanti bisa melihat di datasheet juga. Nah, mungkin sebagian datasheet juga menyediakan karakteristik-karakteristik dari transistor ini. Nah, alangkah baiknya Anda juga mencoba untuk mengetahui karakteristik output dari transistor ini seperti apa agar lebih yakin lagi, oh memang karakteristiknya seperti ini. Anda bisa menyimpulkan seperti itu nanti. Oke. Oh ya, untuk ini ya, ini singkatan saja ya, saya tambahan ini OP ini output. Tadi ada IP itu berarti input.
input. Ini cuma singkatan saja ya, nggak ada masalah saya rasa. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk parameter-parameter dari transistor dengan konfigurasi common emitter. Yang pertama, parameter resistansi input dinamis, dynamic input resistance. Dynamic input resistance is defined as the ratio of change in input voltage or base voltage to the corresponding change in input current or base current. Jadi resistansi input dinamis ini rumusnya hampir sama dengan yang common basis. Jadi resistansi input dinamis itu didefinisikan sebagai perbandingan antara ini perubahan tegangan input atau VBE di sini terhadap perubahan arus input atau IB di sini, with the output voltage or collector voltage VCE kept at constant. Jadi perbandingan antara perubahan tegangan input yaitu VBE terhadap perubahan arus input yaitu IB dengan catatan VCE-nya dijaga konstan. In C configuration the input resistance is very low. Ini catatan ya. RI-nya sangat rendah. Ya. RI-nya sangat rendah. Selanjutnya ada parameter RO, dynamic output resistance, resistansi output dinamis. Dynamic output resistance is defined as the ratio of change in input voltage, in output voltage or collector voltage to the corresponding change in output current or collector current. Jadi untuk resistansi output dinamis itu didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan tegangan output atau VCE terhadap perubahan arus output atau IC. With the input current or base current kept at constant. In C configuration, the output resistance is high. Jadi RO-nya high. Jadi RO sama dengan perbandingan antara perubahan tegangan output yaitu VCE terhadap perubahan arus output yaitu IC dengan catatan IB-nya harus konstan. Dan nilai RO-nya resistansi outputnya itu tinggi. Selanjutnya ini current gain, penguatan arus. Nah, ini penguatan arus dari common emitter. The current gain of transistor in C configuration is defined as the ratio of output current or collector current to the input current or base current. Jadi untuk penguatan arus pada transistor dengan konfigurasi CE ini, common emitter ini didefinisikan sebagai perbandingan arus output yaitu IC terhadap arus input yaitu IB. The current gain of transistor in C configuration is high. Jadi penguatan arus pada common emitter ini tinggi nilainya. Atau di sini disimbolkan dengan beta ya. Jadi betanya tinggi. Betanya di sini tinggi. Therefore, the transistor in CE configuration is used for amplifying the current. Oleh karena itu, konfigurasi common emitter ini digunakan untuk menguatkan arus karena betanya ini tinggi, nilainya tinggi. Di contoh tadi betanya kalau kita lihat ya di contoh tadi, nah kita punya di sinilah gampang 6. Di sini IB-nya 60 mikroampere. Kita coba cari betanya di sini. Kita ambil IB-nya yang 60 mikroampere. Nah, 60 mikroampere dan IC-nya 6 miliampere. Jadi IC per IB. Beta sama dengan IC per IB. IC-nya di sini 6 miliampere, 6 miliampere. 6 miliampere, sedangkan IB-nya adalah 60 mikroampere.
Nah, kalau ini 6 miliampere dibagi 60 mikroampere, maka hasilnya sama dengan kurang lebih 100 ya, 100 kali. Gainnya atau penguatan arusnya 100 kali. Jadi seperti itu. Oke, dari contoh yang kita bahas, karakteristik output dari common emitter. Common emitter ini penguatannya kurang lebih 100 kali penguatan arusnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah sudah kita bahas tadi ya, karakteristik output dari common emitter, setelah itu parameter. Jadi selanjutnya akan kita bahas common collector configuration atau konfigurasi transistor pada saat dirangkai common collector. Nah, ini akan kita bahas common collector ini pada video selanjutnya. Terima kasih.